Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan tetap menyatakan kebaikannya, menyertai kita, menjaga juga melindungi kita. Dan jika kita tetap ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan yang patut kita syukuri pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita di hari ini, saya ingin kita kembali mempersiapkan hati, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah merasa pahit karena hati sempit. Itu yang akan kita renungkan saudara. Ada seorang tua bijak yang didatangi oleh seorang pemuda yang sedang menghadapi persoalan dan masalah dalam kehidupan masa mudanya. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung saudara menceritakan semua persoalan kehidupannya kepada orang tua tersebut. Lalu orang tua bijak itu mendengarkan dengan seksama semua pergumulan atau semua masalah yang disampaikan oleh anak muda itu. Lalu seketika juga orang tua itu mengambil segenggam serbuk pahit, lalu meminta anak muda itu untuk mengambil segelas air putih. Lalu saudara, orang tua itu menaburkan segenggam serbuk pahit itu ke dalam gelas yang berisi air putih tadi saudara. Lalu dia mengaduk. Setelah diaduk, lalu orang tua itu berkata, coba engkau minum air ini. Dikatakan kepada orang muda itu, lalu dikatakan rasakan bagaimana rasanya. Lalu setelah orang muda itu mencicipi air dalam gelas yang ditabur dengan segenggam bubuk pahit itu, lalu dia katakan, pahit sekali Pak Tua, katanya. Lalu Pak Tua itu tersenyum saudara, sambil mengajak anak muda itu untuk berjalan ke tepi danau yang kebetulan berada di belakang rumah mereka. Sesampainya di sana, Pak Tua itu kembali mengambil segenggam serbuk pahit dari kantongnya. Lalu ia menaburkan segenggam serbuk pahit itu ke dalam danau itu. Lalu dia mencoba mengaduk dengan sebatang kayu. Lalu orang tua itu berkata kepada anak muda itu, coba ambil air itu dari danau dan minumlah. Rasakan bagaimana rasanya. Saat pemuda itu saudara mereguk air itu, lalu dia katakan, air ini segar Pak Tua, dia katakan. Lalu apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu? Dia katakan, tidak ada rasa pahitnya. Demikian kata anak muda itu. Lalu dengan tersenyum, orang tua itu merangkul anak muda itu dan berkata, dengarkanlah anak muda, bahwa pahitnya kehidupan itu sama seperti segenggam serbuk pahit ini, yang artinya tidak lebih dan juga tidak kurang daripada itu. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama seperti itu.
namanya juga pahit dan getirnya kehidupan. Dia akan selalu memberikan pahit yang sama seperti itu, karena tidak ada yang manis dari dalamnya. Jadi saat kita merasakan kepahitan itu, maka marilah kita belajar untuk memperluas, luaskan, perbesar kapasitas kehidupanmu. Maka dengan kita memperbesar kapasitas kehidupan kita, maka pahit getirnya kehidupan itu akan bisa merata, akan bisa menyebar, dan kita akan bisa mengalami bahwa ternyata pahit getirnya kehidupan itu hanyalah sebuah proses kehidupan yang membuat kita mengerti makna hidup yang lebih luas di dalam kehidupan ini. Ingat, dia katakan, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kalau memang kita menyimpan pahit itu dalam wadah hati kita yang sempit, maka selamanya kita akan merasa kepahitan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita membuka hati kita, memperlebar kapasitas kehidupan kita, maka pahit itu akan melebar dan kita akan merasakan bahwa ternyata kepahitan itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan, tetapi itu menjadi sebuah acuan untuk kita bisa memahami bahwa kehidupan itu ternyata luas, tidak sesempit yang kita pikirkan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan jadikan hati kita hanya segelas, seperti gelas yang sempit tadi. Tetapi mari kita membuat hati kita seperti danau yang besar, yang mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan ada banyak persoalan yang dapat memahitkan kehidupan kita. Jika kita menampung semuanya itu dalam wadah hati kita yang sempit, tidak jarang kita akan kecewa, tidak jarang kita akan mengeluh, tidak jarang kita akan merasa bahwa hidup ini memang susah dan pahit, saudara. Tetapi kalau kita membuka hati kita dengan lapang, maka dengan kapasitas yang lebih luas, hati kita akan mampu menampung setiap perkara itu dengan baik dan jernih. Maka kita akan melihat makna hidup itu tidak hanya dengan pola pikir yang sempit, tetapi dengan pola pikir pandang yang luas. Bahwa hidup ini tidak sesempit yang kita pikir. Dia luas dan memberi warna yang tentunya akan menyegarkan bagi kehidupan kita, saudara. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Jadi pahit manisnya kehidupan yang kita rasakan setiap hari itu tergantung bagaimana kita menampungnya di dalam kehidupan kita. Jika kita menampung setiap perkara hidup itu dalam wadah hati kita yang sempit, maka kita akan selalu merasa pahit, maka kita akan selalu merasa sesak. Tetapi kalau hati kita terbuka, membuka hati kita dengan kapasitas yang lebih besar, maka hati yang luas ini yang akan membuka pandangan kita dengan luas. Kita akan disegarkan, kita akan bisa berbahagia dan bersuka cita. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini, saudaraku. Tuhan kiranya yang membantu kita, memampukan kita menjadi pribadi yang selalu berlaku terbuka, berperilaku terbuka terhadap setiap persoalan yang ada, untuk setiap perkara kehidupan yang kita hadapi. Jangan menyempitkan hatimu. Izinkan Tuhan membuka kehidupanmu supaya engkau dimampukan untuk bisa melihat segala sesuatu dengan pikiran yang terbuka dan luas. Firman Tuhan katakan bagi kita pada pagi hari, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka buka hatimu, saudara. Izinkan Tuhan berkarya di hatimu. Izinkan Tuhan memampukan engkau bisa melihat perkara itu dengan cara Tuhan melihat, bukan dengan cara kita yang sempit melihatnya. Itu yang saya bagikan pagi hari ini. Tuhan memampukan saudara untuk melihat kehidupan ini tidak hanya dengan wadah sempit, tetapi dengan wadah besar, sehingga kita juga merasakan hidup ini dengan cara enjoy, dengan cara sukacita, dengan damai dari Tuhan. Kita dipimpin untuk hidup dalam kemenangan hari ini, saudara. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini dengan firman
yang meneguhkan kami untuk tetap dapat membuka hati kami dengan lebar, menerima setiap perkara kehidupan yang kami hadapi dengan hati yang diluaskan, kapasitas hidup yang dilebarkan, diluaskan. Tolong supaya kami tidak selalu berpikiran sempit untuk menghadapi setiap perkara hidup yang kami jalani. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap mereka juga boleh ditolong Tuhan untuk menjadi pribadi yang terbuka luas, untuk melihat perkara dengan pikiran-pikiran yang terbuka luas. Sehingga kami dipenuhkan hidup dalam sukacita. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Hamba juga tetap berdoa untuk beberapa anak Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit saat ini, baik yang bergumul dengan sakit penyakit di rumah maupun dalam pergumulan sakit penyakit di rumah sakit. Bapa yang baik, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Ada beberapa dari hamba-hamba-Mu saat ini mengharapkan uluran tangan Tuhan. Berkatilah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, hamba terus mohon campur tangan Tuhan, berkatilah mereka sehingga mereka juga boleh menemukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik yang belajar di rumah dalam masa pandemik ini, berkati mereka, atau anak-anak kami pun yang sedang dalam tahap penyelesaian pendidikan mereka, Tuhan tuntun. Biarlah mereka juga boleh menyelesaikan semuanya dengan baik karena tuntunan Tuhan. Masih banyak umat-Mu yang mengharapkan pertolongan-Mu hari ini. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan jalani hari ini, saya hanya ingin berpesan kepada saudara, jadilah semangat saudara, tetaplah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan sungguh saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami tetap berharap bahwa saudara dapat membantu kami terus untuk selalu membagikan men-share renungan ini, sehingga ada semakin banyak orang yang merindukan kasih Tuhan bisa menonton dan mereka juga diberkati oleh Tuhan seperti saudara telah diberkati pada pagi hari ini. Akhirnya saudara, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.